Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Guys, gonjang-ganjing politik semakin memanas. Baik di tingkat daerah maupun di pusat. Apalagi persoalan ini dipicu atau dipanaskan oleh situasi di mana ada partai-partai yang dulunya merupakan harapan bagi komunitas muslim, bagi umat Islam, ya walau bukan seluruhnya, tapi mereka ini adalah orang-orang yang memang dalam tanda petik menggantungkan harapannya terhadap politisi yang ada di partai itu untuk mampu berjuang menyalurkan aspirasi mereka. Di antaranya adalah seperti PKB, PKS, P3, PAN, PBB. Belakangan muncul Partai Umat, Masyumi, Gelora ya Gelora juga oleh sebahagian umat Islam dikategorikan sebagai partai berbasis Islam. Walaupun sepertinya lebih tepat nasionalis religius lah kalau kita bilang ya. Karena presidennya, wakil ketua umumnya itu adalah petinggi Partai Kesejahteraan, Partai Sejahtera PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Nah, jadi persoalannya begini guys. Mereka ini rame-rame meninggalkan pendukungnya, itu dia. Pendukungnya ini anti rezim Presiden Jokowi. Bahkan sudah rame orang menghujat, mendoakan supaya hancur, nggak hancur-hancur juga. Bahkan kalau boleh dibilang atau yang kita saksikan itu semakin menguat. Sebenarnya kenapa mereka menguat? Satu aja jawabannya. Ya, karena apa yang tertulis di sini itu tidak diwujudkan dalam aksi nyata secara maksimal. Kalau diwujudkan dalam aksi nyata, ganti presiden 2019 karena dianggap tidak legitimat lagi, karena melawan konstitusi, melanggar hukum. Nah, itu dia guys. Jadi, tentu harus diwujudkan dalam bentuk perlawanan politik selain lewat pemilu yang konstitusional, juga harus melalui aksi demonstrasi yang konstitusional juga. Demonstrasi itu juga konstitusional. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 ya. Saya ingatlah. Saya ini aktivis 98 ya. Jadi mereka anti rezim, lalu menyalurkan aspirasi yang mereka anggap bisa bersama-sama berjuang dengan mereka melawan rezim. Tapi kemudian partai ini, tempat mereka untuk menyalurkan aspirasi dan berjuang bersama, meninggalkan mereka, bergabung dengan rezim. Nah, ini yang kemudian membuat para pendukungnya, pemilihnya itu meradang. Lalu mencoba mengingatkan, dan hari ini bukan mengingatkan lagi guys, tapi sudah kondisinya sudah menyerang. Karena apa? Karena yang diingatkan posisinya bukan lagi sebagai orang yang patut diingatkan. Artinya sudah mengambil posisi tidak sebagai kawan, tapi sebagai lawan politik. Nah, yang dia lawan itu rakyat. Itu masalahnya. Rakyat dan sekaligus pemilihnya. Padahal pemilihnya saja sudah merupakan pemilih yang tersudut sebetulnya. Tidak merupakan pemilih dalam mayoritas yang besar. Walaupun kita di sini mayoritas umat Islam. Karena banyak partai-partai Islam dan partai nasionalis tadi. Nah, partai nasionalis kan banyak juga umat Islam di dalamnya. Otomatis sebagian besar umat Islam ke sana. Nah, partai-partai berbasis umat Islam, katakanlah yang memang kekhususan umat Islamnya itu ada di situ. Artinya, ya umat-umat Islam yang fanatik kepada agama lah kalau boleh dibilang ya. Orang-orang yang memang ingin betul-betul menjalankan agama dengan baik dan benar. Itu ada di partai-partai Islam. Nah, artinya jumlah mereka kan tidak banyak. Orang-orang yang bertakwa itu nggak banyak guys. Nah, sudah tidak banyak, tercederai. Habislah. Partai tadi tercerabut dari akarnya. Dari tanah tempat dia bertumbuh. Jadi sekarang sudah saling menyerang. Terutama ini PKS. Kalau PKB, itu karena memang mayoritas pendukungnya adalah warga Nahdliyin, ya nggak gitu ngaruh sepertinya. Dan bahkan hampir sama sekali tidak ngaruh situasi PKB itu. Mereka manut banget tuh dengan para kiainya. Kalau PKS ini berbeda. Ya, karena jumlah mereka belum begitu banyak. Sebagian daripada mereka itu adalah massa mengambang, sebagian lagi memang merupakan kader. Nah, yang massa mengambang ini yang nggak bisa menerima. Kalau kader itu sepertinya mau benar mau salah, is my country lah ya, is my president lah, is my party lah, kan gitu. Jadi guys, aku ingin mengingatkan begini saja ya. Kalau memang masih ada peluang untuk berubah, saya kira cabut saja dukungan. Kalau memang Anda tersandera karena ada petinggi partai di PKS itu yang bermasalah secara hukum, ya sudahlah, nggak apa-apa, biarkan saja dia masuk penjara kalau memang ternyata itu persoalannya. Ya kan, nggak usah dipertahankan. Justru kalau Anda lepaskan dia, justru itu akan menambah simpati rakyat ya, karena dulu kalau saya nggak salah
Partai Demokrat juga begitu, partainya yang terlibat korupsi, belum terbukti di pengadilan aja sudah ada sanksi partai. Jadi guys, saran aku untuk PKS dan partai-partai lain, jangan tercerabut dari akar pendukungmu. Ya kan? Jumlah kita sudah sedikit berpecah belah dari dalam berbagai partai Islam yang berbasis masa Islam. Ya makin sedikit lah. Ya kan, kemampuan kalian untuk merekrut calon-calon pendukung, calon-calon pemilih dari golongan non-muslim, bahkan dari muslimnya sendiri, berat kayaknya kan. Nah, nggak sanggup kalian lakukan. Nah, sekarang tercerabut pula dari yang sedikit itu. Jadi sudahlah tidak mampu merebut hati pemilih dari masa mengambang, apalagi dari umat Islam yang di luar kadermu, apalagi dari umat non-muslim lainnya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang malah tercerabut dari komunitasmu sendiri. Jadi saran saya, coba untuk berbenah lagi, mudah-mudahan masih ada kesempatan. Nah, berikut ini saya munculkan polemik yang ada, ya saya katakan di masyarakat, walau jumlahnya tidak banyak, tapi Anda sendiri nanti akan membuktikan banyak atau tidaknya. Oke guys, selamat mengikuti.